Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, New Generation Community. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita yang kemarin, dan saya akan membacakan buat teman-teman semua dari Mazmur 63 ayat yang keempat. Mulai ayat yang ketiga. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Teman-teman dikasihi Tuhan, saya ingat waktu saya mendengarkan berbagai cerita kisah cinta dari teman-teman saya maupun anak-anak bimbingan saya mendapati bahwa ketika seseorang terlibat dalam satu relasi yang indah dan dia mendapatkan tempat yang nyaman dengan seseorang, maka ada satu masa ketika kita terpisah dari orang tersebut, kita akan merasakan rindu. Bahkan kenapa banyak orang kembali dari pacar barunya, dia pacaran kemudian putus, dia balik lagi sama mantannya. Ini adalah satu hal yang saya dapatkan, ternyata adanya kenyamanan sehingga dia mau kembali lagi ke mantannya. Ada kenyamanan yang tidak diberikan orang lain ternyata. Sehingga di sini saya melihat adanya relasi yang membentuk satu hubungan yang ternyata beda dari yang lain. Nah, saya membayangkan Mazmur ini yang dinyanyikan oleh atau dituliskan oleh Daud menggambarkan bagaimana Daud begitu merindukan Allah sebagai tempat yang sampai dia katakan kasih setiamu lebih daripada hidup. Daud ingin mengatakan bahwa cukup dicintai oleh Tuhan, dia bisa menjalani semua kehidupan ini. Makanya dikatakan lebih daripada hidup. Nah, kerinduan kepada Allah itu tidak terjadi spontan tanpa penyebab apapun. Nah, ini terjadi karena apa? Adanya relasi yang terjalin. Daud mengetahui hanya Allah saja, hanya kasih Allah saja yang begitu indah dalam hidupnya. Sama ketika kita menjalani hubungan, kenapa kita pilih yang ini dan kita abaikan ini? Karena apa? Kita tahu, kita mengalami tempat yang nyaman. Sehingga setelah kita tahu itu tempat yang nyaman, kita berani untuk apa? Menceritakan kepada orang lain. Makanya kalau orang lagi jatuh cinta itu suka menceritakan kebaikan-kebaikan, ya gak? Suka menceritakan hal-hal indah bersama pacarnya, ya kan? Bersama dengan kekasihnya. Karena apa? Karena dia mengalami tempat yang nyaman itu. Jadi saya pikir teman-teman, tidak mungkin kita mengeluarkan pujian yang tulus kepada Allah tanpa kita mengalami Allah terlebih dahulu. So pentingnya sebelum teman-teman semua mengawali hari-hari ini dengan penuh sukacita, ingatlah selalu kasih Allah di masa lalu dalam kehidupan teman-teman semua. Kalau firman Tuhan katakan, hitunglah berkatmu satu-satu, maka engkau akan tahu betapa Allah sangat mengasihi kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi dasar, menjadi kekuatan untuk kita menjalani kehidupan hari-hari. Semoga teman-teman semua tetap mencintai Tuhan karena menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat yang membuat kita kuat menjalani hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Kami menyadari Tuhan, tanpa Engkau kami tidak akan pernah bisa melewati hari-hari kami. Dan hanya karena kasih-Mu, kasih anugerah-Mu Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kami, yang terus menyertai kami sehingga kami boleh kuat sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, sertai setiap kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi di dalam renungan Morning Wisdom esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.